Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-teman semua. Berjumpa kembali kita di pembelajaran kimia materi sel volta. Pada video ini saya akan membahas materi sel volta, yaitu mengenai prinsip reaksi sel volta, deret volta, notasi sel volta, dan potensial sel volta. Yuk simak videonya sampai akhir dan kita belajar sama-sama. Prinsip reaksi sel volta yaitu pemisahan reaksi redoks. Setengah reaksi di elektroda katoda dan setengah reaksi di elektroda anoda. Nah, sebelum kita membuat reaksi sel voltanya, kita harus mengetahui dulu deret volta. Apa itu deret volta? Deret volta adalah deret kereaktifan logam-logam. Nah, ini bisa dilihat ya, gambar deret voltanya itu ada urutan logam-logamnya dari Li sampai Au. Cara membacanya yaitu untuk logam-logam yang berada di sebelah kiri atau mendekati Li, maka logam tersebut akan semakin mudah mengalami oksidasi atau berada di elektroda anoda. Sedangkan logam-logam yang berada di sebelah kanan mendekati logam emas, maka logam-logam tersebut akan semakin mudah mengalami reaksi reduksi atau mereka berada di elektroda katoda. Ayo kita membuat reaksi sel voltanya. Di sini ada gambar sel volta, yaitu menggunakan dua logam Cu dan logam Zn. Maka kita harus menentukan dulu siapa logam-logam yang berada di elektroda anoda dan berada di elektroda katoda. Caranya kita bisa menggunakan deret volta yang tadi. Kita cek deret voltanya. Nah, kita cek di sini posisi Zn dan Cu. Zn mendekati Li dan Cu mendekati Au, sehingga elektroda di anoda adalah logam Zn, sedangkan elektroda di katoda logam Cu. Maka reaksi yang bisa kita gambarkan yaitu reaksi oksidasi di anoda, maka akan terjadi Zn menjadi Zn2+ plus 2-emion. Sedangkan reaksi reduksi di katoda akan terjadi reaksi Cu2+ plus 2-emion menjadi Cu. Lalu kita samakan elektronnya, dan karena kedua-duanya sudah sama, lalu kita turunkan semua. Jadi reaksi sel volta dari sel volta gambar tersebut adalah Zn plus Cu2+ menghasilkan Zn2+ plus Cu. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi notasi sel. Notasi sel di sini adalah penulisan dari reaksi sel kimia sel volta tadi. Nah, notasi sel volta dapat dituliskan dengan anoda garis 2 katoda. Nah, kita coba ya. Tadi di gambar sel volta yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa anodanya adalah Zn, katodanya adalah Cu. Jadi untuk notasi selnya dapat kita tuliskan Zn garis 1 atau menjadi Zn2+ garis 2 Cu2+ garis 1 Cu. Nah, seperti pada gambar di samping ya, penulisan notasi selnya. Anodanya adalah Zn dan katodanya adalah Cu, atau bisa kita artikan bahwa reaksi yang terjadi di anoda itu adalah Zn menjadi Zn2+. Sedangkan reaksi yang terjadi di katoda adalah Cu2+ menjadi Cu. Seperti itu notasi sel. Jadi anoda garis 2 katoda. Selanjutnya yaitu materi potensial sel. Apa itu potensial sel? Potensial sel bisa disebut juga gaya gerak listrik atau GGL atau IMF, yaitu selisih nilai potensial di anoda dan potensial di katoda yang ditentukan oleh voltmeter atau data potensial elektroda standar dalam reaksi reduksi. E0 sel atau potensial sel biasa disebut juga dengan E0 sel.
E0 sel di katoda atau yang mengalami reaksi reduksi akan bernilai lebih besar daripada E0 sel yang berada di anoda yang mengalami reaksi oksidasi. Yuk kita langsung lihat contohnya aja. Di sini diketahui E0 sel Zn2+ menjadi Zn sama dengan min 0,76 volt. Dan E0 sel Cu2+ menjadi Cu adalah plus 0,34 volt. Cara kita menentukan potensial sel volta adalah yaitu E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Atau E0 sel reduksi dikurangin E0 sel oksidasi. Jadi E0 sel Cu dikurangi E0 sel Zn plus 0,34 min 0,76 sehingga E0 sel yang dihasilkan adalah plus 1,1 volt. Hasil positif tersebut menunjukkan bahwa sel volta adalah reaksi secara spontan. Cukup sekian pembelajaran kita saat ini. Tadi kita sudah membahas prinsip reaksi sel volta, diode volta, notasi sel dan potensial sel volta. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.